قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي العزيز الغفار الكريم الوهاب يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجيب الدعاء وينزل الغيث من السماء نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الجواد الكريم البر الرحيم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله كان يكثر الاستغفار وتوبة ويكررها في اليوم 100 مرة وقد عد له أصحابه في المجلس الواحد استغفارا كثيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه واسألوه فإنه سبحانه واسع العطاء مجيب الدعاء. Segala puji pada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun, yang Maha Mulia, yang Maha Memberi Karunia. Allah itu mengampuni setiap dosa. Allah juga menutup setiap aib, kesalahan. Allah akan selalu mengabulkan doa setiap hamba. Allah juga yang menurunkan hujan dari langit. Kita muji Allah dengan pujian orang yang bersyukur. Kita minta ampun kepada Allah dengan istighfarnya orang yang sungguh bertobat. Kita minta kepada Allah karunia-Nya yang besar. Allah itu Maha Dermawan dan Maha Mulia. Allah itu Maha berbuat baik dan Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa Nabi kita dan Sayyid kita Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau adalah orang yang banyak beristighfar dan bertobat. Beliau mengulanginya setiap harinya 100 kali. Para sahabat beliau juga menghitungnya bahwa Nabi SAW terus mengurangi istighfar, memperbanyak istighfar dalam sekali majelis. Semoga salawat Allah dan keselamatan serta keberkahan tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya, juga bertaubatlah kepadanya, serta beristighfarlah, kembalilah kepada Allah dan berdoalah kepadanya. Sesungguhnya Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengabulkan doa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat takwa yang senantiasa kita ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbagai musibah terjadi di negeri kita, dari ujung barat sampai ujung timur, di Sumatera dengan kabut asap yang belum juga selesai, di Jawa dan daerah yang lainnya mengalami kekeringan, di Kalimantan hal yang sama seperti di Sumatera, di Maluku Tengah dengan musibah gempa 6,8 skala Richter dan juga susulannya sampai di skala 5,2, sampai di Papua ada kerusuhan dan pembunuhan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Kalau kita mau mengoreksi diri, ini semua terjadi karena lantaran dosa yang begitu banyak yang kita perbuat. Coba kita renungkan surat An-Nahl ayat 112 berikut ini. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadah min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah telah membuat suatu perumpamaan
dengan sebuah negeri yang dahulunya itu aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segala macam tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permisalan untuk penduduk Mekah. Dahulu mereka hidup dalam keadaan aman, tentram, dan melimpah berbagai rizki yang bisa dipanen di sekitarnya. Mereka diberikan karunia yang banyak. Lantas siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan aman. Yang dimaksud dalam ayat Allah memberikan rizki yang mudah, itu yang dimaksud dengan rogoda, yaitu rizki diberi penuh kemudahan. Kemudian mereka mengganti nikmat-nikmat tadi dengan kufur pada Allah, ingkari nikmat-nikmat Allah yang ada. Maka Allah menimpakan kepada mereka rasa takut, juga ditimpakan kelaparan. Padahal sebelumnya mereka diberikan nikmat yang besar, rasa aman, buah-buahnya yang diperoleh begitu mudah, dan rezeki yang melimpah. Sebab kesengsaraan dan kesusahan ini itulah yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadhamul adzab wa hum zalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Penduduk Mekah mendustakan para rasul tadi. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat An-Nahl ayat 113. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sebab kekeringan datang, rasa khawatir terus ada dikarenakan kita itu kufur pada Allah, mengingkari nikmat. Dan inilah yang dimaksudkan dengan dosa. Tadi nikmat yang ada diingkari, nah ini adalah perbuatan dosa. Dan secara umum dosa itu yang menyebabkan musibah itu datang. Coba kita lihat nomor urut 1 dari dosa-dosa yang ada, yaitu syirik. Kita lihat di negeri kita, kubur-kubur tiang soleh itu dikultuskan, diagungkan. Orang ingin dapat pesugihan, ingin dilindungi dirinya, maka memakai jimat dan juga raja. Padahal telah diingatkan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa buat syirik kepada Allah, maka dia telah sesat senyata-nyatanya. Juga pernah Allah ingatkan tentang nasihat Luqman pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Buat syirik, perbuatan tadi yang dicontohkan itu adalah berbuat syirik pada Allah. Minta-minta dikubur orang soleh, memakai raja, memakai jimat untuk keperluan hajat-hajatnya. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Maka musibah kalau seorang itu renungkan, itu sebabnya karena dosa. Karena Allah ingatkan lagi dalam ayat yang lainnya, Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kita melainkan karena dosa yang kita perbuat. Bisa jadi menimpa negeri kita, bisa jadi menimpa satu masyarakat, bisa jadi menimpa orang-orang yang ada dalam satu rumah saja, atau satu orang saja. Ini karena dosa yang diperbuat. Jadi kalau kita renungkan, musibah yang ada itu karena merebaknya dosa dan maksiat secara umum. Adapun paceklik kekeringan yang kita alami, ini sebabnya kalau kita lihat dalam hadis, ini karena kecurangan dalam bisnis dan perdagangan, dan orang-orang belum sadar untuk bayar zakat. Coba lihat hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' wa laulal bahaimu lam yumtaru." Ketika para pedagang gemar mencurangi timbangan, jadi para pedagang yang ada di pasar curang dengan timbangan, pasti manusia akan ditimpa musim paceklik yang panjang.
Biaya hidup juga akan semakin tinggi. Dan mereka akan dapati penguasa yang zalim. Manakala orang-orang kaya juga enggan bayar zakat. Cuma pikirkan hartanya saja. Dia enggan bayar zakat. Maka pasti air hujan akan ditahan turun dari langit. Artinya hujan gak turun-turun. Andai kata bukan karena Allah itu kasihan pada hewan-hewan ternak, niscaya hujan tadi tidak akan pernah turun lagi. Namun Allah kasihan pada sapi-sapi kita, pada kambing yang butuh minum, maka Allah turunkan hujan. Namun ini sebenarnya karena dosa, hujan itu juga belum turun-turun. Adapun kecurangan, Allah telah ingatkan juga dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mutaffifin, yang curang dalam timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta untuk ditambah. Namun kalau dia menakar atau menimbang untuk orang lain, maka dia selalu kurangi. Dia curang dalam hal itu. Ibnu Katsir katakan al-mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi ia meminta untuk ditambah lagi. Lebih ketika ia meminta orang lain menimbangnya, bisa jadi pula ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbangkan untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu pedih, yaitu diancam dengan kerugian, yaitu dengan al-wail. Dan sebenarnya yang namanya curang bukan hanya sebatas dalam bisnis saja. Ustaz Abdul Al-Zain dari Purwokerto dalam naskah khutbahnya ini menyebutkan, sikap curang itu bukan hanya bisa menjangkiti para pedagang saja. Orang dengan berbagai macam profesi juga sama, bisa berbuat curang. Pejabat, rakyat biasa, pegawai, guru, siswa, orang tua, anak-anak dan lain-lain, semua berpotensi untuk berbuat curang. Pejabat, korupsi, itu curang itu pada rakyat. Rakyat tidak mau menaati peraturan penguasanya, curang juga terhadap pemerintah. Pegawai telat masuk kantor, tidak amanat, korupsi, maka itu juga berbuat curang pada atasannya. Guru tidak menjadi sosok teladan, memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, itu juga guru yang berbuat curang. Murid yang tidak menghormati gurunya, dia telah berbuat curang juga pada gurunya. Juga orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan anak, cuma tahu punya anak, anaknya banyak, namun anak nggak pernah diurus. Serahkan pada sekolah, serahkan pada TPA. Di rumah orang tua tidak pernah mendidik anaknya. Bapak nggak sholat, ibunya nggak sholat, ibunya tidak perhatikan jilbab, bapak tidak beri contoh yang baik, dia buat curang pada anaknya. Tanggung jawab nanti di akhirat. Tidak dituntut pada sekolahnya, tidak dituntut kepada TPA-nya, namun dituntut pada orang tua masing-masing. Orang tua yang salah, bukan sekolah yang salah, bukan TPA yang salah. Juga ada anak yang durhaka pada orang tua. Kata-katanya keras, bicaranya kasar, dipanggil orang gugu, dipanggil main game terus, dipanggil tidak mau memenuhi apa kata orang tua. Ini anak yang durhaka, dia berbuat curang juga pada orang tuanya. Yang jelas kecurangan, enggan bayar zakat, buat curang dalam bisnis, semuanya ini bentuk dosa yang ini adalah akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Wad-Dawa, nikmat menjadi hilang dan musibah itu akan datang lantaran dosa tadi. Ini hukuman untuk dosa. Maka tidaklah nikmat itu hilang melainkan karena dosa. Tidaklah musibah itu datang melainkan juga karena dosa. Maka solusinya agar musibah itu terangkat adalah dengan taubat. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, tidaklah musibah itu datang melainkan lantaran dosa. Tidaklah musibah itu bisa terangkat melainkan lantaran taubat. Maka kalau ingin musibah diangkat, maka segeralah bertobat pada Allah. Dan kita diperintahkan koreksi diri. Allah katakan, "Dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim."
Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan Allah tidaklah merubah nikmat hingga manusia merubah sendiri. Jadi ada nikmat kok bisa hilang? Ini karena sebab manusia sendiri. Maka ada ketaatan berubah jadi maksiat, ya lantaran manusia. Ada rasa syukur dirubah menjadi kufur, nah itu lantaran manusia. Ada di situ dia rubah ridho Allah menjadi murka Allah, lantaran manusia juga. Sejatinya manusia yang merubah tadi jadinya balasannya sentimpal. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Maka berarti untuk selamat hendaklah manusia sekarang berubah, maksiat jadi taat. Kalau mau dapat hukuman, ubah itu jadi keselamatan, jadi afiyah. Dan juga ubah kehinaan itu menjadi kemuliaan. Karena Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallaha biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mau ubah diri. Mereka ubah diri mereka sendiri. Yang malas sholat jadi rajin sholat, yang malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang malas memperhatikan agama, cuma ngertinya nanti khutbah Jumat saja dengar ceramah, ubah kebiasaan. Dengar ceramah kalau ada, dengar tausiah kalau ada kajian dekat rumah, datangi itu. Ubah diri sendiri. Tidak hanya tahu saja orang ngaji, tidak hanya tahu saja orang berangkat ngelihat truk, bis, sedangkan dia tidak pernah dapat ilmu sama sekali. Datangi majelis itu. Kalau ada warung, tutup warung tadi waktu sholatnya. Kalau itu rugikan diri sendiri untuk urusan dunia, raih akhirat. Kejar itu akhirat, bukan kejar dunia. Maka dunia ditanggalkan untuk akhirat kita. Kemudian dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk merubah diri kita jadi lebih baik dan kita diangkat dari berbagai macam musibah yang menimpa diri kita dan juga yang menimpa bangsa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fi salahum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khair wan nasin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghithna ghaisan mubarakan. Allahumma aghithna ghaisan mubarakan. Allahumma aghithna ghaisan mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.